Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rois dari semester 2 Prodi Ekonomi Syariah. Akan menjelaskan tentang sejarah, pertumbuhan, dan perkembangan hadis. Sebelum masuk kepada penjelasan tentang sejarah, pertumbuhan, dan perkembangan hadis, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan hadis. Hadis adalah ma'udifa anin Nabi SAW, segala apa yang dinukil dari Nabi SAW, min qauli, baik berupa perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau penetapan, au sifati kholqihi, persetujuan sifat jasmaninya, au khulqi atau rohaninya. Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa ilmu hadis membahas tentang bagaimana cara penukilan, pemeliharaan, dan pembukuan sesuatu yang disadarkan kepada Rasulullah SAW, dan juga tentang kesohihan hadis tentang sanad dan matanya. Setelah pembahasan tentang pengertian ilmu hadis, sekarang kita akan membahas tentang hukum mempelajari ilmu hadis, keutamaan, faedah, serta fungsi ilmu hadis. Hukum mempelajari ilmu hadis adalah fardu kifayah. Namun jika di tempat tersebut tidak ada yang menguasai, maka hukumnya fardu ain. Sedangkan keutamaan mempelajari ilmu hadis adalah secara tidak langsung kita mendekatkan diri pada objek yang kita kaji, yakni Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan diri kita secara tidak langsung sebagai pengkaji lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi dari mempelajari ilmu hadis sebagai pembantu memahami ilmu ajaran agama dan ilmu tentang keislaman secara global. Baik, kita sekarang akan masuk kepada dalam poin penting, yakni tentang sejarah, pertumbuhan, dan perkembangan hadis. Di sini yang akan kita bahas pertama yakni perkembangan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana ini dibagi menjadi 3 periode. 1. Periode prakodifikasi, 2. Periode kodifikasi, 3. Periode pasca kodifikasi. Periode prakodifikasi ini dibagi menjadi 2, yakni pada masa Nabi dan masa para sahabat, mulai dari 1 Hijriah, yang dimana perkembangan ini berjalan secara alamiah, yang dimanapun Nabi berada, maka akan ada sahabat yang mengikutinya untuk mendengarkan nasihat atau perkataan beliau, baik berupa Al-Quran maupun hadis. Pada masa perkembangan prakodifikasi ini, menulisan hadis menjadi kontroversi karena Nabi melarang menulis hadis dikarenakan takut adanya percampuran antara Al-Quran dengan hadis. Yang kedua, masa periode kodifikasi yang dimulai pada masa abad kedua Hijriah oleh para tabi'in. Masa ini dikenal sebagai tadwin al-hadis atau pembukuan hadis, yang dimana pada periode kedua ini hadis mulai dibukukan, yang dimulai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga adalah pengembangan Islam secara pasca kodifikasi, dimulai pada tahun abad ke-3 Hijriah, tabi'in dan setelahnya. Masa ini merupakan kelanjutan dari masa kodifikasi yang ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan didirikannya pusat pembinaan hadis, dan pada masa ini hadis diseleksi dengan ketat sehingga ditemukan mana hadis yang dhaif, sahih atau palsu. Maka munculnya ulama-ulama kolektor hadis seperti Imam Ahmad dengan kitab Al-Musnadnya, dan Bukhari, juga imam-imam lainnya yang terkenal dengan karangan kitabnya sampai saat ini. Yang mana sejak saat ini hadis mulai dibukukan dan ditulis secara intensif oleh para ulama yang ahli dalam bidangnya. Mereka mencurahkan tenaga serta pikiran untuk membukukan hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.